Dan saat ini pemerintah mengatakan akan mengubah skema insentif dari skema subsidi ke insentif PPNDTP. Seperti apa Anda melihatnya? Pada saat itu, saya lupa bulannya bulan apa, yang jelas akhirnya subsidi itu habis. Dan Kemenperin menyatakan bahwa sudah tidak ada subsidi lagi. That's fine, nggak ada masalah. Oke, saya bilang, udah, saya audiensi sama Dirjen Kemenperin, waktu itu yang baru maupun yang lama, saya kenal dua-duanya. Saya bilang bahwa, Pak Dirjen, ini hentikan saja subsidi lah. Ini membuat masyarakat bingung, karena masyarakat itu nunggu terus. Lalu, tiba-tiba muncul dari beberapa kepentingan pemerintah yang mengatakan bahwa akan ada lagi di berita. Lalu, oh dirubah jadi PPNDPT, oh dirubah. Ketidakpastian inilah, uncertainty-nya ini membuat masyarakat tuh menunggu. Makanya saya sudah bilang berkali-kali, sudah kalau memang tidak ada, katakan saja tidak ada. Gitu. Katakan jadi sebaiknya tidak usah ada. Saya memilih tidak ada. Subsidi. Saya memilih tidak ada subsidi untuk motor listrik. Kalau misalnya ada, mungkin yang lebih baik nih ya, kalau menurut saya, satu, bebaskan biaya masuk. Itu jauh lebih membantu kita. Bebaskan biaya masuk, kita bayar PIB aja itu tinggi sekali. Walaupun memang dengan proses CKD yang bukannya build up, itu memang ada pengurangan tax. Tapi kan seandainya diberikan sebuah biaya masuk bebas, itu akan membantu. Dan satu lagi yang perlu ketahui. Seandainya memang pemerintah betul-betul ingin membantu industri motor listrik, ya, karena ini industri jelas membantu bangsa, adalah simple. Motor listrik itu kan belum ada secondary marketnya. Artinya harga nilai jual motor listrik dalam keadaan second itu belum ketahuan berapa. Sehingga banyak multi finance atau bank, kita sebut saja Himbara atau bank-bank lainnya, itu tidak berani melakukan leasing. Dan masyarakat kita adalah cenderung mencicil. Nah, bayangkan bahwa mereka tidak bisa mencicil. Yang membantu kita itu justru fintech. Justru fintech yang membantu kita dengan rate bunga tinggi, mereka malah membantu kita. Tapi kalau kita bicara regulasi, harusnya kalau pemerintah memberikan regulasi atau memberikan jaminan kepada industri motosiklet, yaitu membangun bank Himbara untuk mengcover seluruh kredit, itu akan sangat membantu sekali. Itu jauh lebih prudent dibandingkan dengan subsidi yang tidak jelas ini. Kalau misalkan tidak ada subsidi bagi masyarakat, lalu bagaimana para produsen khususnya tangkas motor listrik ini bisa bertahan? Kalau dari sisi tangkas sendiri, kita melihat bahwa daripada kita pusing mengikuti subsidi, bahwa kita memang mengalihkan penjualan kita ke B2B. Apalagi kan tangkas motor listrik baru saja mengeluarkan inovasi baru, yaitu baterai tanpa ditukar, mileage sejauh 120 km. Sehingga kita sekarang ada kontrak dengan ojol yang membuat kita bisa mendapatkan itu. Dan juga kan tangkas itu kan juga terdapat di katalog, karena kita sudah disurvei dan sudah dikualifikasi dan sudah verified bahwa kita bisa dibeli di katalog. Dan itu membantu kita, karena pembelian secara B2B kan tidak ada hubungan dengan subsidi. Seperti itu, termasuk juga corporate swasta maupun BUMN. Jadi penjualannya di-switch dari retail ke B2B. Nah, untuk ojol tadi rencananya berapa unit yang akan dijual? Ada sebuah ojol yang mereka memiliki 4,9 juta akun dan aktif 250.000 unit. Dan kita targetnya kita ingin supply sejauh 15-30 ribu unit pada tahun ini. Tapi kan itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah, kalau memang pemerintah mau membantu industri motor listrik, ya apalagi ini kan industri motor listrik seperti bayi yang baru mau jalan, tapi tidak ditetah gitu. Kalau orang Jawa itu kan ditetah tuh kayak dipegangin di atasnya. Enggak. Dipandu. Gini kan diselengkat-selengkatin. Baru mau mulai diselengkat. Aku sempat bilang waktu itu ada di bikin press conference, saya bilang bahwa industri motor listrik yang masih bayi ini tolong dipermudah. Jangan dipersulit terus. Soalnya gini loh ya, bayangkan apabila kita mengurangi subsidi BBM yang senilai 500 triliun tertinggi di dunia, itu pasti terjadi karena 130 juta motor ICE atau combustion itu beredar di Indonesia. Kalau kita mengacu pada tahun 2040 bahwa tidak boleh ada motor combustion yang lagi dibeli oleh masyarakat, artinya itu tinggal 15 tahun lagi. 15 tahun lagi kalau 130 dibagi 15 itu 8,6 juta. Artinya setiap tahun Indonesia butuh 8,6 juta motor listrik baru. Semua produsen digabungin satu cuma kuat 200.000. Kan berarti butuh semacam sesuatu hal yang sifatnya tuh terobosan, misalnya kredit investasi atau kredit lunak. Ada sweetener bagi yang lebih berbau itu dibandingkan langsung ke masyarakat. Kecuali kalau pemerintah, yaudah nih duit buat subsidi dikasih dulu ke produsen, which is nggak mungkin. Untuk saat ini ada berbagai mungkin sweetener yang dibutuhkan oleh para produsen gitu ya, justru untuk menggairahkan industri ini. Ya, dia lebih ke manufaktur, lebih ke bebas biaya masuk, lebih ke financing, seperti itu. Kalau untuk infrastruktur pendukungnya seperti apa?
Kalau kita bicara di luar negeri, ya, yang namanya SPKLU itu dibangun oleh pemerintah. Di sini kan di swasta. Aku nggak bisa sebut secara vulgar ya, tapi kita bicara bisnis lah ya, aku sebagai pelaku bisnis. Logikanya, mana mungkin kita menginvestasikan uang 2 miliar sampai 3 miliar untuk membuat sebuah SPKLU, lu dapat 2.000 perak, 3.000 perak, nggak mungkin lah. Siapa yang mau? Yang mau gitu harus pemerintah sendiri. Kan begitu. Dan sekarang kalau kita tanya kepada orang-orang yang memakai SPKLU, datang ke tempat situ, belum tentu baterainya ada. Kalau misalnya baterai ada, belum tentu 100%. Nah, memang kalau Tangkas sendiri memang tidak fokus kepada swap baterai, yang memang menurut kita itu bukan masa depan. Menurut kita loh ya, nah, kita lebih kepada sistem baterai tanam, baik itu SLA maupun litium. Dan itu karena memang kita percaya lebih mudah untuk mengecas motor listrik di rumah. Itu salah satu kelebihan Tangkas, dia bisa ngecas di rumah gitu, tanpa menaikkan daya listrik. Gitu. Nah, masa depan motor listrik itu sebenarnya di baterai itu adalah fast charging. Dan sekarang sudah mulai ditemukan, dan penemu-penemunya sebenarnya bukan dari luar negeri, dari sini juga loh. Kemarin aku ketemu sama penemu dari Solo, ada ketemu penemu dari daerah lain, itu juga, tapi masih prototype yang bisa mengoptimalkan nilai baterai. Gitu. Dan anggaran 500 triliun 1 tahun untuk subsidi BBM itu bisa dialihkan sedikit saja buat kita di bidang produsennya. Jadi di hulunya, bukan di hilirnya. Jadi ini supaya bisa menguatkan juga ekosistemnya. Iya, di hulunya. Jadi di hulunya gitu, di manufakturnya, di hulunya gitu. Jadi yang dikuatkan tuh produsennya. Sekarang karena begitu semrawutnya urusan perizinan motor listrik, bayangkan. Aku punya beberapa teman yang akhirnya tuh berhenti bermain motor listrik. Mereka memilih main sepeda listrik. Dan sepeda listrik itu, satu, nggak perlu STNK. Pemerintah malah nggak dapat uang apa-apa. Nggak perlu STNK, nggak perlu izin. Mereka pakai PT biasa, yang penting bayar PPN, selesai. Mereka boleh impor baterai, bayangin. Mereka tidak perlu BPKB. Mereka tidak perlu SRUT, tidak perlu registrasi uji tipe. Mereka tidak perlu NIK. Peraturannya tidak Peraturan sampai sekarang juga nggak selesai. Nggak selesai sampai sekarang. Dan akhirnya, akal-akalannya adalah sepeda listrik itu makin lama dibuat makin mirip motor listrik. Tapi tetap nggak bisa keluar STNK. Jadi, daripada mereka rumit ngurusin izin motor listrik, akhirnya mereka yaudah main sepeda listrik aja, tapi dibikin mirip motor. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ada celah justru yang dimanfaatkan ya? Ya, kalau namanya pengusaha kan ditutup jalan manapun selalu ada jalan ya. Cuma kan bukan itu yang kita mau. Kalau aku sih fokus di motor listrik gitu. Dan kita sekarang salah satu kita beruntung adalah kita memiliki izin yang paling lengkap. Jadi ya itu yang membuat kita memang bisa bermain B2B.